Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang hadis mu'allal ya. Ini terkait illah dalam sanad. Memang sebenarnya kita tidak mau fokus membicarakan ilat, tapi karena ilat itu berkaitan dengan salah satu syarat kesahihan hadis, maka kita bahas juga di sini setelah sebelumnya kita membahas tentang syadz yang terdapat dalam sebuah hadis. Oke. Secara singkat saja saya menggunakan kitab Taisir Mustalah Hadis di sini untuk membahas tentang hadis mu'allal. Oke. Al-mu'allal idza kana sababut ta'ni fir rawi, jika sebab kelemahannya ya, kekurangannya firrawi berada pada seorang perawi, huwa al-wahm, yaitu al-wahm, fahadithuhu, maka hadisnya yusamma al-mu'allal, maka hadisnya dinamakan dengan mu'allal, wa huwa as-sababus sadis, dan ini merupakan sebab ke-6 ya. Salah satu sebab ditolaknya sebuah hadis adalah adanya wahm. Nah, ta'rifuhu, definisinya apa kalau begitu hadis mu'allal? Lughatan, secara bahasa, dia adalah ismun maf'ul min a'allahu, dari ism maf'ul dari kalimat a'allahu, wa bikadza mu'allun, dengan demikian mu'allun wa huwa al-qiyas as-sarfi al-masyhur, dia merupakan qiyas sarfi yang terkenal, wa huwa al-lughah al-fasihah, ini kalau menggunakan bahasa yang fushah. Lakin, akan tetapi, at-ta'bir bil mu'allal, ungkapan dengan mu'allal, min ahlil hadis ya, dari ahlil hadis, ja'a ala ghairil masyhur, dia menggunakan jalan yang bukan yang masyhur fil lughah, secara bahasa ya. Wa minal muhaddisin, dan diantara para ahli hadis, man abara anhu, ada yang mengibaratkan hadis mu'allal bil ma'lul, ada yang menyebutnya dengan hadis ma'lul. Jadi penyebutan hadis mu'allal ini tidak sesuai dengan kaidah yang lazim dalam bahasa Arab ya. Maka demikian ada sebagian ulama hadis yang menggunakan istilah hadis ma'lul ya. Wa huwa dha'ifun, dan ini adalah hadis ma'lul adalah dha'ifun, hadis yang dha'if, marzulun ya, yang kayak semacam lemah gitu ya, inda ahlil arabiyah wal lughah, dan ini menurut ahli bahasa Arab dan ahli bahasa ya. Istilahan, secara istilah, huwa al hadis, dia adalah hadis allati utli'a fihi, yang telah dikaji secara mendalam tentangnya, ala illatin, terhadap satu illat, taqdahu fi sihhatihi, yang merusak kesohihannya, ma'a anna zahir, padahal secara zahirnya as-salamah minha, selamat dari illah. Jadi hadis ma'lul atau mu'allal, kalau dilihat secara kasat mata, itu tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali, seolah-olah terbebas dari illah. Akan tetapi ketika ditelaah secara mendalam, akan didapatkan adanya satu illah atau masalah yang terdapat dalam hadis tersebut. Oke. Kalau begitu illah itu sendiri apa? Ta'riful illah ya. Hiya, dia adalah sababun ghamidun, dia satu sebab yang rumit, khafiyun, yang tersembunyi, qadihun, yang merusak fi sihhatil hadis, pada kesahihan sebuah hadis.
fayu'khadhu min ta'rifil illah, maka diambil dari definisinya illah, hadza ini, annal illata, bahwasanya illah inda ulama'il hadis, menurut ulama hadis, la budda an yutahaqqaqu fiha syartani. Jadi ilat menurut ulama hadis itu harus memenuhi 2 syarat, ya. Harus mewujudkan adanya 2 syarat. Wahuma apa? Pertama, syarat pertama bagi sesuatu untuk bisa disebut ilah adalah al-ghumudu wal khafa, adanya kekompleksan atau kerumitan, wal khafa, dan ketersembunyian. Jadi kalau dia itu masalahnya nggak rumit dan terlihat nyata, maka dia tidak termasuk yang namanya ilah. Sesuatu hanya akan disebut ilah ketika hal tersebut itu sifatnya rumit dan tersembunyi, ya. Yang kedua, syarat kedua agar hal tersebut bisa disebut ilah, wal qadah fi sihhatil hadis, ya, dan dia bisa merusak kesahihan sebuah hadis, ya. Fa in ihtalla wahidun minhuma, jika tidak termenuhi, istilahnya seperti itu, ya, salah satu di antara keduanya, ka'antakunal illah zahiran, seperti illahnya itu zahir, ya, atau ghairu qadihah, tidak merusak, fala tusamma inda illatun istilahan, ya, maka dengan demikian tidak bisa disebut dengan illah. Qad tutlaqul illah ala ghairi ma'naha al-istilahi. Nah, kadang-kadang illat itu kadang-kadang tidak dimaknai sesuai dengan maknanya istilahi, ya. Anna ma dzakartuhu min ta'rifil illah fil faqrah as-sabiqah huwal murad bil illah fil istilahil muhaddisin. Nah, apa yang saya sebutkan, yang disebutkan penulis, ya, min ta'rifil illah fil faqrati sabiqah, mengenai definisi illat di bagian yang terdahulu, huwal muradu bil illah fil istilahil muhaddisin, dia itu adalah yang dimaksud dengan illah menurut istilahnya para ahli hadis. Lakin, akan tetapi, qad yutlaqunal illah ahyanan, kadang-kadang illah itu diperuntukkan ala ayyi ta'nin, ya, terhadap kekurangan apapun, ya, muwajjahunil hadis, yang ditujukan terhadap hadis. Wa illam yakun hadza ta'nu khafiyan au qadihan, meskipun kekurangan tadi itu tidak bersifat tersembunyi atau merusak kesahihan sebuah hadis, ya. Yang pertama, seperti apa yang dia tidak cocok sesuai dengan, dia disebut illah tapi tidak sesuai dengan definisi yang digunakan oleh ahli hadis. Yang A, famin nau'il awal, dari jenis yang pertama, at-ta'lil bikasbir rawi, yaitu illah dengan bohongnya seorang perawi, au ghaflatih, atau kelalaian sang perawi, atau su'u hifzih, ya, buruk hafalannya, au nahwi dzalik, atau yang semacamnya. Hatta laqad sumiyat Tirmidzi, ya, laqad sama Tirmidzi, sehingga Imam Tirmidzi telah menamai an-nasakh, ya, nasakh itu illatan. Jadi Imam Tirmidzi sampai-sampai menamai nasakh terhadap sebuah hadis itu sebagai illah. Yang kedua, wa minan naw'i tsani, dan dari jenis yang kedua, at-ta'lil bimukhalafatin la taqdahu fi sihhatil hadis, ya, adanya illah karena adanya perselisihan, maksudnya tidak sama dengan yang lain, la taqdahu fi sihhatil hadis, yang mana perselisihan tadi itu tidak merusak
kesohihan hadis. Ka irsali ma wasalahu thiqah, seperti mursalnya periwayatan ya hadis ma wasalahu thiqah yang telah mausulkan seorang yang thiqah. Misalnya begini ya, ada sebuah hadis ya, hadis itu mausul ya, kemudian diriwayatkan oleh seorang thiqah tapi secara mursal. Nah, otomatis itu tidak merusak kesohihan hadis tersebut. Wa bina'an 'ala dzalik, dan berdasarkan hal tersebut ya, qala ba'dhum, maka berkata sebagian dari mereka, minal hadis sahih ma huwa mu'allal, di antara hadis yang sahih ada yang sahih namun mu'allal ya. Sebenarnya dia tuh sahih ya, cuman disampaikan atau diriwayatkan secara mursal ya. Berikutnya poin yang keempat ya, jalalatuhu wa diqqatuhu wa man yatamakkanu minhu ya, kemuliaannya dan detailannya, wa man yatamakkanu minhu, dan siapa yang mungkin untuk mengetahui ilah sebuah hadis ya. Ma'rifatu ilal hadis ya, mengetahui ilah sebuah hadis, min ajalli ulumil hadis, termasuk paling mulianya ilmu hadis, wa adaqqaha, dan yang paling detail-detailnya dari ilmu hadis. Li'annahu, karena yahtaju ila kashfil ilal al-ghamidah al-khafiyyah, karena dia itu membutuhkan untuk menyingkap ilat-ilat yang rumit, yang tersembunyi, allati la tuzharu illa lil jahabidzah fi ulumil hadis, yang tidak nampak kecuali bagi orang yang expert, saya bilang sudah ahlinya di dalam ulumil hadis ya. Wa inna ma yatamakkanu minhu, akan tetapi yang mampu untuk mengungkap ilah sebuah hadis, wa yaqwa ala ma'rifatih, dan kuat untuk mengetahui ilatnya ya, siapa? Ahlul hifzi wal khibrah wal fahmi tsaqib ya, yang memiliki hafalan dan memiliki pengalaman dan memiliki pemahaman yang mendalam. Walihada, dan karena itulah, lam yakhudh ghimarata illal qalil ya, maka tidak banyak yang berkecimpung di dalamnya kecuali sedikit ya, maksudnya mampu membahas ilatnya, mengungkap ilat hadis itu, kecuali sedikit minal a'immah, dari para imam, ka Ibnul Madini, seperti Imam Ibnul Madini, wa Ahmad wal Bukhari wa Abi Hatim wa Daruqutni ya. Sedikit sekali yang mampu ya untuk mengungkap ilat yang ada pada hadis, karena memang untuk mengetahui ilat dibutuhkan kemampuan yang melebihi rata-rata dari para ahli hadis ya, yang mana mereka harus seorang hafiz. Kalau dalam istilah ilmu hadis adalah orang yang memiliki hafalan yang sangat banyak, yang mana jumlah yang dihafalnya lebih banyak daripada yang tidak dihafalnya. Terus kemudian tadi orang yang mampu itu hanya orang yang memiliki pengalaman ya, memiliki wawasan yang luas di bidang hadis, dan harus memiliki pemahaman yang mendalam. Maka dari itulah hanya sedikit dari para ulama yang mampu mendalami ilmu ini. Nah, ila ayyi isnadin yatataraqu ta'lil. Nah, kepada sanad yang mana yatataraqu ta'lil. Jadi keilahan itu akhirnya
ditujukan, ya. Ya tatarraqu ta'lil ilal isnad al-jami' syurutis sihah, ya. Ditujukan illah itu ditujukan pada sanad al-jami' syurutis sihah yang telah mencakup seluruh syarat-syarat kesahihan zahiran secara zahir. Li'annal hadis ad-dha'if, karena hadis yang dhaif la yahtaju ilal bahsi, tidak butuh untuk dibahas, an ilalihi, dari ilatnya, iz innahu mardudun la yu'malu bih, ya, karena dia meskipun tidak diketahui ilahnya itu, dia sudah tertolak dan tidak diamalkan, so tidak perlu lagi dicari ilatnya. Maka hadis-hadis yang apa yang perlu dicari ilahnya, yaitu hadis yang secara zahir telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang 5 secara zahir. Kalau secara zahir memang sudah tidak memenuhi syarat yang 5, itu tidak perlu dicari ilahnya. Oke. Berikutnya, bima yusta'anu ala idrakil illah, ya, apa yang bisa dipergunakan untuk bisa mengetahui ilat. Yusta'anu ala idrakil illah bi umurin minha, maka kita bisa menggunakan bantuan untuk mengetahui ilah dengan beberapa perkara berikut. Yang pertama, maaf ya, kameranya kurang fokus. Oke. Tafarrudur rawi. Yang pertama, tafarrudur rawi, kesendirian seorang perawi. Yang kedua, mukhalafatu ghairihi lahu, ya, mukhalafatu ghairuhu lahu. Jadi berbedanya yang selainnya darinya. Paham enggak? Jadi gini, yang lain itu meriwayatkannya semuanya itu bilangnya A, khusus ini kok bilangnya B. Nah, jadi dia terkesan beda sendiri daripada yang lain, itu maksudnya. Yang C, ya, qarain ukhra, jadi beberapa indikator lainnya, tangdhamu ila ma taqaddam, yang masuk kepada hal-hal yang di atas, fil faqrataini alif wa ba, ya, yang sudah masuk dalam poin A dan B, ya. Hazihil umur, ya, perkara-perkara ini, tunabbihul arif, ya, seorang yang memiliki ilmu itu waspada bihazal fan, terhadap seni ini maksudnya apa? Seni mengetahui ilah, ala wahmin waqa'a min rawi, ya, pada satu waham yang terjadi pada rawi, seorang perawi al hadis, dari sebuah hadis, ya. Jadi begini, kalau kita sudah mengetahui bagaimana sih, ya memang kita tidak bisa benar-benar memastikan itu ilah atau enggak, ya, kalau tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, ya. Tapi seorang alim, ya, ketika mengetahui ada waham itu ada semacam misalnya kok ini nggak sama dengan yang itu, gitu tuh, ya, ada semacam kejanggalan sedikit gitu, ya, gitu pada seorang perawi, ya, maka dia udah hati-hati ketika menerima sebuah hadis. Nah, maka ketika dia menemukan seperti ini, ya, imma bikashfi irsali fi hadisin. Nah, contoh wahamnya seperti apa? Baik itu dengan mengungkap irsalun fi hadisin, ya, adanya kemursalan pada sebuah hadis, rawahu mausulan, sebuah hadis yang diriwayatkan secara mausul, atau waqafa fi hadisin rawahu marfu'an, atau mewakafkan atau memaukufkan sebuah hadis
yang diriwayatkan secara marfu'. Kalau saya udah bilang seperti ini, artinya kalian sudah harus ingat apa itu definisi hadis marfu' dan apa definisi hadis mauquf dan mursal, ya. Au idkhalu hadisan, ya, atau memasukkan kalimat tersebut, ya, pada sebuah hadis fi hadisin au ghairi zalika minal auham, pada sebuah hadis au ghairi zalik, atau selain hal tersebut dari auham yang semacam bikin nggak jelas gitu atau bikin curiga, ya, semacam itu. Bihaitsu yaghlibu ala dhannihi, yang mana membikin persangkaannya, ya, zalika fayahkumu bi'adami sihhatil hadis, ya. Terus ini kecurigaannya banyak terhadap hadis tersebut, fayahkumu bi'adami sihhatil hadis, sehingga dia menghukumi bahwasanya hadis tersebut tidak sahih. Jadi gini, ketika seseorang gitu, ya, ahli ilmu menemukan sebuah hadis, terus hadisnya itu setaunya orang alim tersebut itu harusnya diriwayatkan secara mausul. Mausul itu artinya apa? Seluruh perawinya itu ada dan bersambung, ya kan? Setaunya dia itu hadisnya harusnya mausul. Tapi pada sebuah riwayat yang mana perawinya itu orangnya thiqah, tapi kok diriwayatkannya secara mursal. Kalau mursal itu apa? Mursal itu bisa saja dengan membuang seluruh sanad hadis, atau membuang 2 atau lebih dari para perawi hadis, itu namanya mursal. Coba nanti kalian cek lagi, ya, definisi hadis mursal, nggak boleh lupa, ya. Nah, harusnya ini kan mutasil, kenapa kok jadi mursal? Nah, itu kan ada wahm, akhirnya ada, loh kok begini, nah gitu loh, ya. Maunya saya bilang gitu. Atau misalnya seperti ini, ya, dia itu riwayatnya kok malah mauquf. Mauquf itu artinya dia hanya sampai pada sahabat, nggak sampai pada nabi gitu loh. Padahal setahu orang alim itu harusnya itu sampai kepada nabi gitu kan. Nah, atau misalnya ini ada sebuah hadis, ya, tapi kok ada di dalam hadis lainnya. Ini harusnya hadis yang terpisah, tapi kok masuk di hadis lain. Nah, itu yang tahu seperti itu hanyalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Nah, maka karena kejanggalan-kejanggalan tersebut yang menjadikan sebuah hadis, ya, itu bisa jadi tidak diterima kesahihannya karena ada illah. Ilahnya apa, ya, tadi itu sesuatu yang dianggap ini bermasalah ini nih. Harusnya dia itu mutasil kok setahu saya, tapi kenapa di sini dia itu mursal? Setahu saya ini harusnya nyambung sampai nabi, tapi kenapa di sini cuma diriwayatkan sampai sahabat saja sehingga mauquf, ya kan? Setahu saya ini adalah satu hadis tersendiri, tapi kenapa di sini itu dia dimasukkan di dalam hadis lain? Nah, karena itulah maka hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan sebuah hadis jadi tidak sahih karena adanya illah. Nah, berikutnya poin ke-7, ma huwa at-thariq ila ma'rifatil mu'allal. Kalau begitu bagaimana sih caranya untuk mengetahui sebuah hadis bahwasanya dia itu mengandung illah atau mu'allal? At-thariq ila ma'rifatihi, jalan untuk mengetahuinya, huwa jam'u turuqil hadis, harus mengumpulkan seluruh jalur hadis. Wan nadhar fi ikhtilafi ruwatihi, dan melihat perbedaan di antara para perawinya. Wal muwazanah baina dhabtihim wa izqanihim, dan menimbang antara kedhabitan dan itqannya para perawi hadis. Summa al-hukmu ala riwayatil ma'lulah, kemudian
baru bisa menghukumi pada periwayatan yang mengandung illah. Oke. Harusnya ini saya terangkan lagi ya secara lebih mendetail ya, tapi untuk mempersingkat nih saya baca lagi. Ini harusnya ini ada satu bahasan khusus untuk ini, tapi insya Allah lain kali akan saya bikinkan video secara terpisah. Aina taqaul illah. Nah kalau gitu illah itu ada di mana sih ya? Yang pertama, taqa'u fil isnad. Jadi illah itu tidak melulu berada pada matan, tapi juga bisa berada pada sanad. Sebagaimana syadz itu bisa terletak pada sanad, sebagaimana bisa terjadi pada matan. Nah, wahwa al-aksar, dan ini adalah kebanyakan yang terjadi. Kata'lil bil waqfi, ya adanya illah karena sebuah hadis itu diriwayatkan secara mauquf, wal irsali dan diriwayatkan secara mursal. Yang kedua, wa taqa'u fil matan, dan terjadi juga di matan. Wa huwal aqal, ini jarang sekali terjadi. Mislu, contohnya hadis ya. Hadis apa? Nafyi qiraatil basmalah fis shalat, ya, menafikan atau meniadakan bacaan basmalah dalam sholat. Ini termasuk hadisnya mu'allal ya di sini, meskipun kayak gini nih jarang sekali terjadi. Oke. Halil illah fil isnad taqdahu fil matan, apakah adanya illah di dalam sanad bisa merusak pada matannya ya? Yang pertama, hukum pertama, qad taqdahu fil matan ma'a qadhiha fil isnad. Ini bisa saja merusak pada matan ma'a qadhiha fil isnad, dengan merusaknya di sanad. Wazalika, dan hal tersebut mislu at-ta'lil bil irsal, misalnya adanya illah karena meriwayatkan hadis secara mursal, otomatis ini bisa mencederai atau merusak baik sanad maupun matannya. Yang B ya, waqad taqdahu fil isnadi khassah, ini bisa saja yang dirusak hanya sanadnya saja. Wa yakunu al-matan sahihan, dan matannya menjadi sahih. Contohnya ya, contohnya ini hadisnya Ya'la bin Ubaidah an Thawri an Amr bin Dinar an Ibni Umar marfu'an al-bay'ani bil khiyar. Ya, ini contoh hadis ini. Faqaduhum Ya'la ala Sufyan as-Sawri fi qawlihi Amr bin Dinar. Jadi mereka itu tadi tuh sanad yang aslinya itu kan disebutkan di atas tuh ya, mursal dan bukan mursal, disebutkan marfu', nyambung kepada Nabi ya. Faqaduhum Ya'la ala Sufyan as-Sawri ya, maaf ini fi qawlihi Amr bin Dinar ya. Jadi di sini di riwayatnya Ya'la, dia itu Ya'la ya, dia itu harusnya meriwayatkannya dari As-Sawri ya, kemudian dari Amr bin Dinar. Tapi pada satu riwayat itu Amr bin Dinarnya itu tidak disebutkan. Fahadzal matan sahih, maka hadis ini matannya sahih. Wa in kana fil isnadi illatul ghalat, ada satu illah yaitu kekeliruan. Lianna kullan min Amr wa Abdullah bin Dinar thiqah, karena kedua-duanya baik Amr dan Abdullah bin Dinar itu thiqah. Jadi gini ya, di sini harusnya tuh Ya'la ya, Ya'la di sini ya. Ya'la di sini dia menyebutkannya Amr bin Dinar ya. Amr bin Dinar. Saya ralat ya yang tadi ya.
Jadi di sini dia menyebutkannya Amr bin Dinar, padahal dia harusnya adalah Abdullah bin Dinar. Jadi keliru sebut nama orang. Ini menjadi ilah. Tapi ilah ini tidak menjadi masalah karena baik Amr bin Dinar maupun Abdullah bin Dinar dua-duanya orang yang thiqah. Fa ibdalu thiqah bi thiqah la yadurru sihhatil matan. Maka ketertukaran thiqah dengan nama thiqah lainnya tidak berbahaya bagi kesahihan sebuah matan. Wa in kana siyaqul isnadi khata, meskipun bentukan sanadnya keliru. Dan ini adalah daftar-daftar kitab yang disusun khusus terkait hadis mu'allal, seperti kitab Al-Ilal karangan Ibnul Madini, yang kedua Ilalul Hadis Ibnu Abi Hatim, yang ketiga Al-Ilal wa Ma'rifati Rijal Ahmad bin Hanbal, Al-Ilal Al-Kabir wal Ilal Al-Saghir Tirmidzi, Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah Lidarqutni wa huwa ajma'uha wa awsa'uha. Dan kitab yang terakhir ini merupakan kitab yang paling lengkap dibanding lainnya dan yang paling luas. Nah, terkait dengan ilal, ya, saya rasa saya cukupkan di sini, meskipun sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan lagi, cuman karena videonya udah melebihi dari setengah jam ya, daripada nanti kalian bosan, jadi saya cukupkan dulu di sini. Insya Allah kita akan ketemu di video-video lainnya, dan mohon maaf atas keterlambatan saya mengupload materi ini.